Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Ekonometrika merupakan ilmu sosial yang merupakan integrasi antara teori ekonomi, matematika, dan statistika yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori ekonomi. Setiap bidang yang diintegrasikan tersebut memiliki peran masing-masing. Teori ekonomi berperan dalam merumuskan hipotesis fenomena ekonomi yang akan dimodelkan. Seperti contoh, kita tahu bahwa dalam ekonomi, pendapatan mempengaruhi konsumsi secara positif. Peran matematika adalah merumuskan teori tersebut menjadi persamaan matematis. Seperti contohnya, C sama dengan beta 0 ditambah beta 1Y. C merupakan untuk variabel konsumsi, sedangkan Y merupakan variabel pendapatan. Selanjutnya, statistika berperan dalam mengubah model matematika menjadi model ekonometrika. Selain itu, statistika juga berperan dalam pengolahan data empiris dan estimasi parameter, yakni untuk menentukan nilai beta 0, beta 1, dan beta yang lainnya. Tujuan dari ekonometrika yang pertama adalah untuk analisis struktural, yakni menunjukkan hubungan antara variabel ekonomi, menggambarkan fenomena ekonomi, dan menganalisis serta menguji teori ekonomi. Tujuan yang kedua yakni peramalan, yaitu untuk melakukan prediksi variabel ekonomi pada periode yang akan datang. Tujuan yang ketiga adalah untuk melakukan evaluasi kebijakan serta merencanakan kebijakan yang akan diambil kemudian. Sebelum saya menjelaskan macam-macam model, saya jelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari model. Model merupakan suatu abstraksi atau representasi dari dunia nyata untuk mendekati suatu fenomena. Model terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah model verbal, yakni representasi dunia nyata dalam bentuk verbal. Seperti contoh hukum-hukum ekonomi, yakni hukum permintaan serta hukum penawaran. Model yang kedua yakni model fisik. Model fisik merupakan representasi dunia nyata dalam bentuk fisik 2 maupun 3 dimensi, seperti contoh foto, patung, maupun prototipe. Model yang ketiga yakni model geometris. Model geometris merupakan representasi dunia nyata dalam bentuk grafik, seperti contoh, grafik yang memberikan hubungan atau menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga. Model yang keempat yakni model aljabar. Model aljabar merupakan representasi dunia nyata dalam bentuk persamaan matematika. Seperti contoh, fungsi konsumsi C sama dengan beta 0 dan beta 1Y. Model aljabar ini nanti merupakan model ekonometrika yang akan kita pakai. Berikut adalah macam-macam model aljabar. Yang pertama ada model linier dan model non-linier. Model linier merupakan model yang memiliki hubungan atau dapat digambarkan dalam garis lurus. Sedangkan model non-linier adalah model yang hubungannya bukan garis lurus atau tidak bisa digambarkan dengan garis lurus. Contoh model non-linier adalah model Cobb-Douglas atau yang kedua contohnya adalah model kuadratik. Model aljabar berikutnya adalah model deterministik dan model stokastik. Model deterministik biasa disebut sebagai model pasti, sedangkan model stokastik biasa disebut sebagai model probabilistik. Model stokastik ini disebut model probabilistik karena masih memuat berbagai macam kemungkinan. Model berikutnya yakni model statis dan model dinamis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.